semua, saya Maria Krisna Devi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Taruman. Pada video microkunci kali ini, saya akan membawakan materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan pendekatan pembelajaran SMK Matematika. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Luar biasa. Ada yang nggak masuk hari ini atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Dela mau Dela. Dela. Oke, Dela. Ayo, pimpin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami sepanjang pelajaran pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Dela. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan budaya batin. Ya, betul. Jadi kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel dengan konteks budaya batik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu punya kuis terlebih dahulu nih. Silakan kalian scan barcode-nya. Gimana? Pada bisa masuk ke kuisnya? Bisa, Bu. Selanjutnya kita review salah satu soal di kuisnya nih. Siapa yang mau bacain soalnya? Saya. Oke, Monik. Jika dua persamaan x tambah y sama dengan 6 dan x kurang y sama dengan 2, penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah Yang mana jawabannya? apa tadi ya? Yang A, Bu, x sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Yang lain gimana? Sama. Sama. Oke, coba kita lihat ya. Ya, betul. Betul. Jadi x sama jawabannya adalah A, x sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Tadi gimana Monik cara mengerjakan ini? Bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut? Eliminasi. Eliminasi. Terus disubstitusi eliminasi yang y itu eliminasi yang x. Eliminasi yang x, kemudian Ketemu nilai y, terus disubstitusikan kemudian ke disubstitusikan salah satu persamaannya. ke salah satu persamaannya, Nah, terus ketemulah nilai x nya nanti. ketemu nilai x-nya. Jadi benar ya. Ini salah satu caranya kita bisa eliminasi variabel y terlebih dahulu dengan menjumlahkan kedua persamaan. Jadi kita temukan x-nya sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 4 ini ke salah satu persamaannya. Dan kita temukan y-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan menyusun model matematika dari suatu permasalahan batik ya. Lalu yang kedua kita akan menyelesaikan SPLTV dengan berbagai metode. Ada metode eliminasi, substitusi dan juga campuran. Dan kemudian kita menganalisis hasil penyelesaian untuk menentukan keuntungan dari masing-masing jenis batik. Kemudian kita yang keempat menentukan kombinasi produksi yang paling menguntungkan dari berdasarkan hasil yang diperoleh sebelumnya. Nah, kemudian manfaat dari pembelajaran hari ini, kita kan biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyaknya bahan yang dibutuhkan saat kita membuat resep makanan atau minuman. Ya. Kemudian harga yang perlu kita bayar, Ya. kalau kita membeli apapun itu. Nah, dari SPLTV ini kita dapat mengetahui banyaknya bahan yang kita butuhkan dan juga menentukan harga yang kita perlu bayar. Lanjut, kita masuk ke dalam permasalahannya. Ibu punya masalah tentang 3 jenis batik ya. Siapa yang mau membacakan? Putri.
Oke, Putri. Ya, seorang pengrajin batik di Yogyakarta memproduksi 3 jenis batik, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik printing. Ketiga jenis batik memiliki proses pembuatan dan nilai jual yang berbeda, sehingga menghasilkan keuntungan yang berbeda juga. Dalam satu periode produksi, pengrajin mencatat beberapa kombinasi produksi dengan total keuntungan yang diperoleh sebagai berikut. Produksi batik kombinasi 1, batik tulis 2, batik cap 1, batik printing 1, dan keuntungannya 100.200.000. Lalu untuk yang kombinasi kedua, batik tulisnya 1, batik capnya 2, batik printingnya 1 dengan keuntungan 1 juta. Dan yang kombinasi ketiga itu batik tulisnya 1, batik capnya 1, batik printingnya 2 dengan keuntungan 1.100.000. Oke, dari permasalahan ini, apa informasi saja yang kalian dapatkan? Ada 3 jenis batik. Ada 3 jenis batik, apa aja itu? Batik Tulis, cap batik sama printing. batik Batik printing, terus ada apa lagi? Nilai jualnya berbeda. Nilai jualnya berbeda. Ya, keuntungannya juga beda. Keuntungannya berbeda. Oke, selanjutnya masih ada lanjutannya lagi. Putri bisa lanjut membacakannya. Ya, namun karena keterbatasan waktu dan tenaga, pengrajin hanya dapat memproduksi maksimal 6 kain batik dan produksi batik tulis tidak boleh lebih dari 3 kain dalam satu kali periode produksi karena prosesnya lebih rumit dan memakan waktu yang lama. Pengrajin ingin menentukan strategi kombinasi produksi terbaik agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Tetapi ia belum mengetahui secara pasti keuntungan dari masing-masing jenis batik. Bagaimana cara kita menentukan kombinasi produksi yang paling menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia? Nah, apa informasi tambahan yang terdapat dalam permasalahan ini? Pengrajin cuma bisa beli Maksimal 6 kain batik. Kemudian apa lagi? Batik tulisnya tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh lebih dari 3 batik tulisnya. Lalu ada apa lagi? Jadi pengrajin ingin menentukan gimana sih strategi kombinasi biar produksi terbaik agar dapat bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berarti yang ingin dicari adalah Keuntungan maksimal. Oke, Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi dari Dela, Tina, Dika satu kelompok, lalu Monik, Naya, dan Putri satu kelompok. Oke, Ibu bagi dulu LKU-nya ya. Nah, kalian bisa kerjakan ya. Di sini ada 4 soal. Jadi apa yang diketahui dari masalah tersebut, lalu apa yang ditanyakan dari masalah tersebut, kemudian bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut dan apa kesimpulan yang kalian dapatkan. Bisa mulai dikerjakan ya. Oke, Bu. Sudah. Kelompoknya Devina, Monik sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu minta salah satu kelompok untuk melakukan pembahasan soalnya ya. Maju ke depan. Siapa yang mau membahas maju ke depan? Oke, kelompoknya Putri. Ayo. Dari mana, Bu? Dari karena tadi kita sudah bahas apa yang diketahui dan yang ditanyakan, jadi cara kalian menyelesaikan masalah, kemudian kesimpulannya apa? Ayo. Gimana, Bu, di sini? Itu boleh. Sudah selesai, Bu. Oke. Iya. Dulu Putri di sini dulu ya. Iya. Oke. Sini dulu, Bu. Iya. Sekarang coba Putri jelaskan secara sekilas gimana cara mendapatkan
X-nya itu apa? Oh iya, jadi kelompok kami itu memisalkan kalau misalnya banyaknya keuntungan batik tulis X, batik cap Y, dan batik printing itu Z. Lalu kami tuliskan juga persamaannya, kita ubah ke bentuk persamaan. Lalu kita melakukan seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu substitusi eliminasi. Jadi kami mensubstitusikan dua persamaan di awal, lalu mendapatkan X dan Y-nya. Lalu kita melakukan hal yang sama, nanti dapat juga X sama Y-nya. Terus kita substitusikan lagi, terus kita mendapatkan Y-nya itu, kami eliminasi lagi. Terus kami mendapatkan Y-nya itu 175.000. Dan lalu kami substitusikan ke yang persamaan X min Y itu sama dengan 200.000. Lalu kami mendapatkan hasilnya X-nya 375. Lalu kita substitusikan lagi ke persamaan yang kami pilih itu X plus Y plus 2Z sama dengan 1.100.000. Nah itu kami substitusikan dan akhirnya kami mendapatkan Z-nya 275. Dan kelompok kami itu berpikir kalau misalnya keuntungan maksimal itu tentunya kita semuanya menjual yang keuntungannya itu paling besar. Nah tapi karena batik tulis ini hanya bisa 3, jadi kami masukkan 3. Dan yang terbesar kedua itu adalah batik cap. Ya, jadi kami maksimalkan sisanya itu di batik cap. Jadi sehingga kami dapatkan keuntungan maksimalnya itu di 1.950.000. Begitu Bu. Di batik cap atau itu batik cap atau printing. Oh maaf, 75 itu apa? Ya Bu, maaf ya, saya typo. Bisa, oh ini. Iya Bu. Ya. Jadi begitu Bu, batik printing dan batik tulis. Ya, kami maksimalkan di 3. Ya, terima kasih Putri. Oke, untuk kelompoknya Vina, apakah mendapatkan hasil yang sama? Sama Bu. Keuntungan batik capnya berapa tadi kita dapatkan? Batik capnya 175.000. Kemudian keuntungan dari batik printingnya 275.000. 275. Lalu batik Tulisnya 375.000. Lalu kita cari kombinasi keuntungan maksimum. Semuanya mendapatkan hasil yang sama? Sama. Sekarang kalian buka HP lagi nih. Ayo kita berefleksi terlebih dahulu dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu kita bisa mengetahui bahwa total keuntungan dari beberapa kombinasi produksi dapat digunakan untuk menentukan keuntungan dari masing-masing jenis batik. Kemudian tadi kita lakukan apa lagi selain mencari keuntungan? Menentukan kombinasi. Kenapa kita menentukan kombinasi? Supaya keuntungannya maksimal, gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu punya tugas individu. Di LKPD sudah ada ya tugas individunya. Kalian bisa sharing terkait tugas individunya. Kemudian kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas tugas individunya. Oke Ibu. Jangan lupa ya dikerjakan. Iya Ibu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ada yang mau menutup pembelajaran dengan doa? Oke, Tina. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Vina. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.